Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena program Teras TVmu bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan juga tentunya kami doakan semoga pemirsa TVmu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan bahagia selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tema kita kali ini adalah kembangkan karir diri bersama Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA dengan narasumber kita kali ini yaitu ada Profesor Dr. Ade Hikmat MPD. Assalamualaikum Prof. Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Baik Prof? Alhamdulillah baik ya Prof ya. Nah Prof, ini di UHAMKA alhamdulillah sekarang ada sekolah pasca sarjana UHAMKA ya Prof ya. Nah ini bisa cerita juga nih Prof sekilas tentang sekolah pasca sarjana ini dan kenapa namanya sekolah ya Prof ya? Ya bukan program pasca sarjana begitu. Seperti apa bagaimana Prof? Baik, terima kasih Mbak Vini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini saya mencoba untuk menjelaskan sekilas tentang Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Jadi Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA itu dibentuk yaitu seiring sejalan dengan perkembangan peralihan ya konversi IKIP Muhammadiyah menjadi UHAMKA gitu. Jadi pasca ini sejak tahun 1997 sebenarnya gitu. Sudah cukup lama ya. Jadi mengapa namanya kok Sekolah Pasca Sarjana gitu. Dari awal-awal memang namanya adalah program pasca sarjana ya, tetapi karena ada perubahan nomenklatur dari dikti ya, maka UHAMKA mengikuti nomenklatur yang terbaru yaitu adalah Sekolah Pasca Sarjana. Yang bertanggung jawab di Sekolah Pasca Sarjana adalah seorang direktur gitu. Dibantu oleh sekretaris Sekolah Pasca Sarjana. Kalau dulu asisten direktur ya, asdir gitu. Alhamdulillah sejak tahun 2013 Sekolah Pasca Sarjana ini sudah berkembang begitu pesat ya, ada beberapa prodi dan sampai sekarang perkembangan cukup pesat gitu. Baik. Ini ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ade. Jadi dari tahun 2013 tadi ya. Prof, ya, untuk Sekolah Pasca Sarjana ini. Jadi 1997 itu programnya Pasca Sarjana. Jadi sudah dari tahun 1997. Betul, namun karena perubahan nomenklatur itu jadi berubah namanya menjadi sekolah ya. Sekolah Pasca Sarjana. Ya. Nah, Prof. Ade juga sebagai direktur Sekolah Pasca Sarjana ya Prof ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini juga ada berbagai program ya Prof. Ini ada program studi, kalau S1 kan biasanya program studi ya Prof ya. Nah, ini di S2 di Sekolah Pasca Sarjana ini ada program apa aja? S2, S3 dan penjurusannya ini keilmuannya apa aja Prof? Sepertinya sama ya di S2 atau magister ini dengan di S1. Prodinya itu disebut dengan program studi gitu. Jadi diketuai oleh ketua program studi. Di awal itu kan hanya ada 2 program studi yaitu PEP dan MAP gitu ya. Nah karena ini peminatnya cukup banyak, sekarang ini sudah 10 program studi magister, 1 program studi doktor. Alhamdulillah ini perkembangannya cukup signifikan gitu ya. Jadi program studi yang pertama itu cikal bakal adalah penelitian dan evaluasi pendidikan. Kemudian program studi yang kedua manajemen. Jadi ada program studi Magister Management yang gelarnya itu nanti MM gitu ya. Kemudian yang ketiga Magister Administrasi Pendidikan. Yang keempat Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang kelima itu ada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan yang keenam program studi Bahasa Inggris. Yang ketujuh itu program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang kedelapan Pendas ya.
pendidikan dasar gitu ya. Jadi ya. yang S1-nya PGSD bisa melanjutkan magisternya di pendidikan dasar. Yang ke-9 tadi ya. Yang ke-8 9 ya? 9 ya. Yang ke-9 itu pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Kemudian magister yang bungsu nih ya. Ini yang S2 terakhir ini adalah ilmu farmasi. Ilmu farmasi dan peminatnya cukup banyak misalnya. Nah, di awal tahun 2022 Sekolah Pascasarjana ini sudah membuka program studi doktoral ya. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah ini sudah 11 program studi, 10 magister dan 1 program doktoral. Dan alhamdulillah juga mahasiswanya itu cukup signifikan, tiap semester, tiap tahun itu jumlahnya tidak berkurang ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, ini untuk persyaratannya jika ingin juga bergabung ini seperti apa? Apakah jika dari S1 UHAMK ada kemudahan ataupun lainnya bagaimana? Iya, pasti itu Mbak Vini ya. Jadi sebenarnya untuk syarat akademik itu lulusan S1 kan. Bisa juga lulusan D4. Misalnya bidang kesehatan itu ada yang bukan dari S1 tapi D4 itu boleh seperti bisa, itu ya. Jadi akademiknya itu ijazah D4 atau S1. Kemudian untuk seleksinya sama seperti perguruan tinggi yang lain ya, ada tes potensi akademik, kemudian ada TOEFL ya. Nah, ini untuk magister. Sedangkan untuk program doktor itu ditambah dengan wawancara rencana penelitian yang akan dilakukan di depan gitu ya. Nanti jadi sudah dari awal ya? Sudah dari awal. Sudah ya. Jadi walaupun dalam perkembangannya nanti proposal tadi itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan selama perkuliahan gitu ya. Nah, tadi ketika ditanyakan apakah ada kemudahan dan yang lainnya, saya kira UHAMK juga peduli terhadap umat ya. Umat itu maksudnya terhadap masyarakat. Itu ada beasiswa. Jadi beasiswa dalam bentuk potongan biaya perkuliahan. Itu yang pertama berdasarkan eksarektor itu adalah beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini khusus bagi di dunia pendidikan ya. Itu guru, kepala sekolah, pengawas yang sudah tersertifikasi. Nah, itu mendapatkan beasiswa cukup besar, yaitu potongan SPP 30% itu. 30% per semester ya. Karena memang pembiayaannya itu berbeda tiap program studi, maka itu disesuaikan dengan program studi masing-masing gitu. Ada beasiswa yang kedua yaitu adalah tadi Tadi beasiswa prestasi, yang kedua kader berprestasi. Kader berprestasi. Iya, ada tambahan kadernya. Ini kesempatan ya untuk kader Muhammadiyah. Nah, kader Muhammadiyah, alumni misalnya gitu ya. Jadi alumni yang S1 dari UHAMK, alumni S1 dari sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah nasional lah gitu, itu juga mendapatkan beasiswa gitu. Jadi ini berapa, Prof? Itu 25-30%, ya sama seperti itu. Hanya kalau kader ini dapat lagi potongan yaitu 50% untuk BPP bangunan. Bangunannya. Untuk di awal ya, Prof ya? Di awal cuma sekali saja kan kalau BPP. Kalau SPP kan tiap semester. Tiap semester. Nah, itu yang termasuk juga tadi itu kader Muhammadiyah itu yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini kalau kader berprestasi itu termasuk juga bukan hanya di pendidikan gitu. Ya, jadi misalnya pertama kan memang alumni, yang kedua mengajar di amal usaha Muhammadiyah atau bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Misalnya kalau ingin masuk ke IKM itu ada beasiswa bagi karyawan rumah sakit ya, bagi dokter di rumah sakit itu, sehingga itu mendapat
beasiswa itu gitu. Jadi memang diberikan kemudahan termasuk untuk aktivis juga ya, aktivis Prof, ya, juga untuk insya Allah pengurus satu pun juga pimpinan ya, pimpinan persyarikatan. Iya betul. Baik ya, Prof, kita akan kembali membahas ini terutama juga mengenai pengembangan diri nih yang bisa dikembangkan, dioptimalkan melalui sekolah pasca sarjana UHAMKA ini. Namun kita jeda sejenak ya Prof ya. Kita akan simak dulu yang satu ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Kali ini kita membahas tema mengenai kembangkan karir diri bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Langsung bersama dengan Direktur dari Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, yaitu Prof. Ade. Kita lanjutkan lagi ya Prof ya. Ya. Tadi Prof sudah memberikan sedikit clue nih tentang Sekolah Pasca Sarjana ya Prof ya. Nah, juga kaitannya nih dengan untuk mengembangkan potensi diri ya Prof ya, terutama karir. Ini kenapa sih seseorang itu, terutama kita misalnya juga anak muda, kaum milenial, ini harus melanjutkan lagi pendidikan tinggi ya, studi ya. Karena kan banyak anggapannya ini kalau untuk karir, biasanya lulusan S1 ini yang penting kerja dulu. Banyak apa, memperbanyak pengalaman kerja ya. Dan juga mengumpulkan uang nih, terutama materi, karena takutnya ntar udah sekolah tinggi-tinggi tapi pengangguran belum gitu. Dapat pekerjaan. Iya, belum dapat pekerjaan. Ini bagaimana Prof? Iya. Alhamdulillah Mbak Vini ya, saya sebagai direktur itu bukan hanya mengelola fakultas ya, tetapi juga saya jadi provokator gitu. Provokator. Ya, provokator, motivator ya. Jadi karena kebetulan saya wajib juga mengajar di S1, saya setiap kali mengajar itu selalu memotivasi mereka. Iya. Jadi gelar itu jangan hanya S1 gitu ya. Jadi harus studi lanjut misalnya seperti itu. Nah, ternyata dari pemberian motivasi tadi ya, sekaligus provokator saya katakan tadi dalam tanda petik, ternyata memang yang tadinya mahasiswa S1 yang lulus itu belum berpikir mau melanjutkan itu, ternyata beberapa bulan, beberapa minggu itu berubah memang gitu. Jadi terbuka ya. Saya mau ini gitu ya. Apalagi dengan ada beasiswa tadi gitu. Jadi artinya bahwa alhamdulillah juga ini kebijakan pemerintah. Untuk menjadi dosen itu kan syaratnya harus S2 minimal kan. Iya, kalau bisa sih sudah doktor gitu. Dengan hanya kebijakan pemerintah itu, maka bagi saya ini momentum terbaik gitu ya. Jadi anak-anak muda yang masih berpikir terang, cerah itu ya jangan diputus bekerja gitu. Sebenarnya boleh kuliah di pasca sarjana, terutama UHAMKA misalnya gitu. Jadi sambil kuliah sambil bekerja gitu. Karena kemudahan selain dari beasiswa itu, sekolah pasca sarjana UHAMKA itu proses perkuliahannya hanya 3 hari gitu. Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Nah, itu terjadwalnya seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa hanya Jumat, Sabtu gitu kan. Karena memang SKS-nya itu perkuliahannya 30 SKS. 30 itu dibagi 2 hari pas itu. Pas, ya. Jadi kuliah 2 semester. Semester 3 sudah menulis proposal. Seminar proposal, nanti masuk semester 4 itu sudah siap itu tesisnya gitu. Jadi saya kira dengan hari yang di akhir pekan itu, maka di awal pekan mereka sudah bisa bekerja ya, mencari pengalaman itu. Nah, Jumat sore mereka ke kampus gitu. Apalagi dengan kemudahan sekarang, mereka tidak perlu datang ke kampus. UHAMKA dengan sekolah pasca sarjana ini memfasilitasi kuliahnya dengan blended learning gitu ya. Campuran gitu, blended itu mencampur gitu ya. Bisa 60, online ya, 40%, 60 online, 40 offline gitu. Atau dibalik, 40 online, 60 sesuai dengan kesepakatan misalnya. Nah, ini saya wajibkan mereka hadir ke kampus itu supaya tahu gitu, ada kebanggaan terhadap kampusnya gitu, dan merasakan ini ya suasana kampus ya. Ada kampusnya. Jangan kuliah ditanya kuliah di mana, kampusnya di mana, sulit menunjukkan kan gitu ya. Jadi di blended tadi itu ada kuliah online, offline, supaya mereka hadir ke kampus, ketemu dengan para dosen dan staf karyawan itu, dan ada interaksi. Yang namanya manusia itu kan harus interaksi gitu. Hanya tidak hanya dibatasi oleh monitor itu ya, di layar gitu. Ya, Bro. Ketika ketemu langsung
nggak nyadar bahwa itu adalah dosen yang mengajar kan, karena tahunya hanya di layar monitor aja kan misalnya. Tapi begitu ini ya Allah katanya kita bisa ini misalnya kan. Nah alhamdulillah juga bagi saya sebagai direktur itu mereka datang ke kampus itu promosi tersendiri gitu. Karena mereka datang ke kampus melihat kampusnya itu sangat representatif, mereka pada selfie, pada foto-foto dari sudut-sudut yang ini gitu kan. Kemudian diposting di media sosial. Di media sosialnya itu kan promosi yang gratis bagi pasca sarjana. Oh ini di mana sih? Bagus sekali ini misalnya gitu. Nah itu kemudian juga ada fasilitas lain. Tadi beasiswa sudah, sistem perkuliahan. Selain blended itu kami sudah melaksanakan hybrid gitu. Jadi hybrid itu sebagian kuliah di kampus, sebagian di luar. Cuma memang itu kekecualian bagi yang tidak bisa hadir di kampus. Kami fasilitasi dimanapun berada bisa langsung ikut kuliah. Ini karena ada beberapa kasus. Gimana? Seperti apa itu, Prof? Kasus itu mahasiswanya yang di luar pulau. Di pasca itu ada yang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Ambon, ada yang dari Batam, ya, ada yang dari Babel, gitu, Kalimantan. Nah ini Pak, gimana saya kuliahnya gini-gini? Sudahlah sekali dua kali datang ke kampus gitu, sambil mengenal kampus. Yang lainnya nanti kita jadwalkan lah misalnya gitu. Dan ternyata itu berhasil gitu ya. Terutama sekarang ini dengan adanya program doktor S3 itu yang dari Batam alhamdulillah ketika pertama kali datang ke Jakarta selanjutnya dia malah senang offline gitu. Padahal dari Batam, dengan biaya tiket berapa dan yang lainnya, tapi melihat kondisi perkuliahan di kampus malah semangat misalnya gitu. Ya tapi tetap ketika mahasiswa tadi itu ada, karena dia kan sudah kepala sekolah dan yang lainnya, ketika ada acara tidak bisa meninggalkan tempat itu ya oke kita fasilitasi dengan hybrid gitu. Jadi walaupun kami kuliah bareng di kampus, sebagian beliau masuk melalui Zoom online, tadi. Gitu. Jadi banyak inilah gitu. Banyak fasilitas, kemudahan. Ya itulah untuk menangkap ini, apalagi ada kerjasama MOU dengan instansi-instansi yang lain nantinya itu. Gitu. Ya baik. Nah ini kampusnya ini, Hamka ini kan kampusnya banyak nih ya, bertebaran di mana-mana nih ya. Nah ini kampusnya untuk sekolah pasca sarjana ini di mana? Apakah di satu tempat atau memang seperti juga S1-nya bagaimana, Prof? Alhamdulillah kampus pasca itu hanya dihuni hanya satu gedung digunakan untuk pasca sarjana ya. Kebetulan gedung 7 lantai gitu ya. Jadi kita bagi gitu. Misalnya di lantai dasar itu untuk ruang pimpinan dan staf ya, karyawan. Lantai 2 itu ruang sidang dan ruang VIP lah gitu ya kalau ada tamu dan apa. Kemudian yang 3 laboratorium. Laboratorium berikut ruang kuliah gitu, ruang dosen, kemudian 4 perpustakaan dan ruang kuliah, 5 full ruang kuliah, ke-6 itu ada ruang kuliah beserta sekarang ini ada ruang-ruang kepala badan dan lembaga gitu. Jadi misalnya LPPM, Lemlit gitu ya, ada di sana juga. Nah ini alhamdulillah mahasiswa itu cukup ini dengan area parkir yang luas gitu ya, di basement ada masjidnya juga kita siapkan karena UHAMKA itu memang cirinya ya itu tadi setiap kampus harus ada masjid misalnya gitu. Jadi alhamdulillah. Dan posisi pasca sarjana itu kan di ini lokasi ya, lokasinya itu sangat-sangat strategis gitu. Di pusat kota, kemudian terintegrasi dengan transportasi ibu kota ya. Ada Transjakarta gitu, kemudian ada apalagi sekarang kan kampus ini memang dekat dengan stasiun Pasar Minggu misalnya gitu ya. Transportasi umum. Pokoknya transportasi umum. Jadi ada mahasiswa luar kota pun misalnya jam berapa dari rumah sampai sini sudah dekat dengan kampus. Dengan lokasi, gitu. Baik. Oke, iya baik. Jadi ternyata dari segi fasilitas pun juga sangat lengkap sekali ya, sangat mendukung sekali ya, Prof ya.
Baik, nah ini juga mengenai akreditasi nih Prof. Ingin tahu juga nih untuk akreditasinya, karena kan tadi dari tahun sebelumnya sudah ada ya, dari tahun 1997 ya, dan kemudian sekarang menjadi sekolah pasca sarjana. Jadi seperti apa nih akreditasinya? Tapi simpen dulu ya Prof ya jawabannya. Kita akan kembali membahasnya pemirsa setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Teras TV-mu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita membahas ini mengenai kembangkan potensi dan juga karir diri bersama Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Nah Prof Ade, kita lanjutkan kembali nih. Kita juga pengen tahu nih akreditasinya apa nih. Tapi sebelumnya boleh diinformasikan juga, ini kan tadi Sekolah Pasca Sarjana itu dalam satu gedung ya Prof ya. Nah ini lokasinya nih di mana nih Prof? Di jalan apa Prof? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat strategis. Sebenarnya tepatnya itu adalah di Jalan Warung Buncit Raya nomor 17 ya, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah ini dengan mendengar kata Jakarta Selatan saja ini pasti waduh ini lokasi ini yang sangat strategis nih, ya, buat anak Jaksel apalagi nih, jadi Jaksel, gampang gitu. Ya. Mall, rumah sakit ya, jadi di sekitar itu sangat mendukung sekali gitu. Bukan berarti ada rumah sakit mahasiswanya ini tidak, tapi pokoknya ini sudah berarti memang lokasi itu sangat-sangat strategis misalnya. Malah kalau kita telisik lagi, di depan kampus itu ada halte Transjakarta misalnya gitu ya. Tadi yang saya sebutkan mungkin dari luar kota, dari Bekasi, Depok, yang lainnya lah itu bisa melalui transportasi kereta api misalnya gitu. Nah itu ada hal yang memang sangat-sangat mendukung seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Jadi lokasinya memang sangat-sangat strategis. Strategis gitu. Ya. Pas ya, dekat juga dengan perkantoran tadi perkantoran. Ya. Nah, untuk akreditasinya ini bagaimana Prof? Tadi dari 10 itu Alhamdulillah ini pimpinan rektorat itu sangat punya komitmen ya, komitmennya sangat tinggi. Itu yang selalu ditekankan ke pimpinan fakultas, terutama di pasca sarjana ini tolong kelola akreditasi prodi. Alhamdulillah UHAMKA sudah unggul, di pasca pun terdampak gitu. Ada beberapa prodi, paling tidak 2 prodi itu sudah unggul misalnya ya. Ada yang masih peringkatnya peringkat lama yaitu A, B, C gitu kan. Jadi ada unggul, ada A, kemudian baik sekali dan baik. Yang baru-baru itu baru ini kan. Akreditasinya itu otomatis itu baik. Tetapi yang sudah lama itu seperti MAP Bahasa Indonesia itu sudah unggul, sudah dikonversi menjadi akreditasi peringkat unggul, dan yang lainnya dikonversi menjadi baik sekali gitu. Jadi itu yang jadi ketentuan dari instansi pemerintah itu, kuliah itu yang baik sekali apalagi unggul itu boleh. Alhamdulillah di pasca sarjana ini sudah memenuhi syarat seperti itu. Gitu. Jadi yang unggul itu tadi untuk program studi bahasa Indonesia sama dan administrasi pendidikan. Ya baik ya. Nah Prof, ini boleh juga dijelaskan, ini biasanya kan anggapan kita ini Prof ya, terkait juga untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan juga mengembangkan karir diri. Biasanya ini kalau untuk melanjutkan S2 atau S3 ya nanti aja lah, karena kan masih muda nih biasanya. Kalau udah mohon maaf misalnya cari pengalaman dulu, usianya udah agak-agak, nanti lanjut lah udah kaya dengan pengalaman baru sekolah lagi gitu. Nah ini yang harus kita luruskan mindsetnya itu ya. Jadi jangan menunggu sepuh dulu gitu ya, jangan menunggu sudah ini dulu, tetapi justru kesempatan tidak akan datang 2 kali kan misalnya begitu. Jadi melanjutkan atau studi lanjut itu ketika kita sedang ada mood misalnya gitu, saya kira itu lebih baik. Pengalaman itu bisa muncul ketika di kampus bertemu dengan teman mahasiswa yang sebenarnya sudah profesional misalnya gitu ya. Belajar dari pengalaman mereka ya, teman-teman itu diskusi tadi. Dan yang lainnya ya. Terus juga nanti kan jangan punya mindset pokoknya nyari kerja dulu baru nanti kuliah. Justru dengan studi lanjut tadi begitu lulus itu di pekerjaan malah akan lebih mudah kan gitu ya, akan lebih mudah diterima. Lebih baik juga lebih ya baik karirnya. Gitu, lebih tinggi misalnya dan yang lain. Dan yang paling penting tadi itu dapat pengalaman dari teman-teman sebaya ya, teman-teman kuliah yang sudah profesional tadi, misal entah itu di pendidikan, di manajerial untuk magister management, entah itu di
ilmu kesehatan masyarakat misalnya gitu. Itu kan mahasiswa itu sampai sekarang didominasi oleh dokter gitu ya, tenaga kesehatan itu misalnya. Dari berbagai kalangan lah seperti itu ya. Kemudian sekarang farmasi juga ternyata memang sudah bekerja di instansi di rumah sakit maupun di perusahaan itu tentang kefarmasian tadi, sehingga mahasiswa yang baru lulus S1 itu bisa banyak belajar dari situ misalnya. Malah jadi bisa potong jalur ya Prof ya. Betul. Bisa lebih cepat ini karirnya melesat gitu ya. Iya, pemirsa. karena punya orang yang berpengaruh temannya itu, maka lebih mudah nyari pekerjaan. Kan ada referensi ini bisa di sini, ini bisa di sini, seperti itu. Iya, baik-baik. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau bisa dua-duanya, bekerja juga sambil kuliah tadi, kenapa enggak gitu ya? Iya, karena difasilitasi. Kuliah hanya akhir pekan, di awal pekan itu bisa bekerja kan misalnya begitu. Iya, baik. Ya. Nah, lalu untuk profil lulusan ini Prof, ini seperti apa jadi Prof? Biasanya mereka nanti kemudian aktif ataupun bekerjanya bisa di mana saja dan bagaimana? Ya, alhamdulillah memang untuk sekolah pasca sarjana ini sudah sudah terbukti ya. Terutama di dalam dunia pendidikan itu sudah banyak posisi pimpinan misalnya di DKI, di lembaga ini posisi tertinggi gitu ya. Kemarin baru saya mengadakan pertemuan dengan Kasudin misalnya gitu. Saya tidak tahu tadinya gitu. Kasudin, saya ngobrol lama gini, baru beliau itu Kasudin tadi, saya kan alumni sini gitu ya. Jadi pasca MAP katanya, saya kampusnya di sini, saya kenal dengan ini misalnya. Alhamdulillah saya katakan gitu ya. Jadi ternyata itu. Kemudian juga ada yang kepala dinas pendidikan DKI dulu ya. Nah, ini juga ternyata dari alumni MAP juga misalnya gitu. Nah, ini saya tidak menyebutkan nama lah ya, nanti sakut inilah misalnya. Tapi paling tidak begitu datang ke kampus itu ada treasure study itu ya. Oh, ternyata ini alumni UHAMKA sudah banyak di mana-mana gitu. Malah sekarang ini Sekjen Pengurus Besar PGRI kuliah lagi di sini gitu. Padahal dia sudah S2 tapi ingin kuliah S2 lagi. Studi lanjut lagi di S2 pasca sarjana, karena memang katanya di sini kan lulusannya katanya begitu ya. Nah, bukan saya yang bicara, tapi mahasiswa tadi yang ini. Kebetulan saya pembimbingnya untuk tesis itu, dan alhamdulillah tesisnya itu membuat pengembangan model pembelajaran dan belum ada yang lain gitu. Ternyata dari pengalaman beliau bekerja itu masuk ke sini, kemudian menghasilkan karya yang sangat bagus, maka ini juga didukung oleh dosen-dosen tadi gitu ya. Untuk kalau begitu UHAMKA itu semakin dikenal orang seperti itu. Bagus, alhamdulillah ya, baik. Lalu untuk tadi kan ternyata bahkan ada yang sudah mengambil S2, tapi ternyata mengambil S2 lagi di sini ya Prof, di sekolah pasca sarjana UHAMKA ini. Nah, sebenarnya seperti apa juga sih yang ditawarkan untuk dosen-dosennya, tadi kualitas dosen-dosennya dan juga kurikulumnya nih Prof? Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang UHAMKA ini juga komitmen pimpinan rektorat ya, bahwa kalian mengajar di pasca itu harus doktor minimal kan gitu ya. Jadi doktor dengan pangkat lektor kepala misalnya ya. Sebentar lagi ke profesor lah misalnya begitu. Jadi kalau ada sih 1-2 doktor yang dari birokrat misalnya. Karena memang dosen di pasca ini kan tidak hanya pendidikan S3 saja, tetapi juga dari praktisi gitu. Dari praktisi yang belum doktor gitu ya, tetapi yang bergelut langsung di bidangnya misalnya gitu ya. Itu kami ini kan supaya lebih lebih mengembangkan wawasan para mahasiswa itu. Beda dengan teori yang disampaikan oleh dosen yang aslinya di situ, kemudian dari praktisi tadi juga, gitu. Nah, dari praktisi tadi itu maka melihat potensi mahasiswa pasca ini perlu digali gitu ya, perlu digali dan diberikan ini, dan hasilnya memang sangat-sangat maksimal gitu ya, sangat-sangat bagus misalnya seperti itu. Nah, mengapa harus seperti itu gitu ya? Dosen-dosennya harus begini begitu. Maka diberi kesempatan juga dosen itu untuk menimba ilmu lagi dengan pelatihan dan kursus-kursus yang berhubungan dengan
profesionalitas dosen tersebut. Baik. Untuk kurikulumnya seperti apa? Nah, kurikulumnya itu kami menggunakan, pokoknya sepakat ke prodi itu tidak banyak SKS, saya katakan begitu. S2 itu 36 SKS, 30 mata kuliah, 4 tesis, 2 itu proposal gitu kan. Jadi 36 itu. Jadi mengapa 30? Karena memang minimal dari yang ditentukan oleh pemerintah memang 36 tadi gitu. 30 SKS itu bisa dibagi hanya 2 semester tadi gitu. Jadi mempercepat kelulusan, lulus tepat waktu. Bukan lulus pada waktu yang tepat gitu ya. Kalau pada waktu yang tepat bisa berapa tahun bisa aja lama, gitu, ya. bisa lama. Makanya saya selalu menekankan pokoknya mahasiswa insya Allah akan lulus tepat waktu. Apalagi S3. S3 padahal kuliah hanya 1 semester. Yang lainnya sudah karena semi research gitu. Jadi sudah meneliti, semester 2 aja sudah meneliti. Kami bimbing menulis artikel, menulis proposal, membantu mensubmit gitu ya, sampai publish misalnya gitu. Jadi nanti ketika mau tertutup itu diberikan syarat harus artikel sudah siap. Sudah gitu. siap ya. Jadi tidak menunggu mau ini baru ditanya mana artikelnya, tidak gitu ya. Jadi bisa sambil berjalan ya, Prof. Betul, karena tadi semi riset, jadi di perjalanan semester 2, 3, 4 itu untuk fokus artikel. Gitu. Baik. Baik Prof, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali Prof. Kita jeda sejenak ya Prof ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Teras TV-mu. Namun kita simak dulu yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita membahas mengenai Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Dan kita lanjutkan kembali Prof Ade ya. Ya ini tentang Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Ini menarik sekali. Lalu bagaimana nih Prof mengenai program-programnya yang disediakan juga dari Sekolah Pasca Sarjana ini untuk mendukung akademik dan juga terutama karir dari mahasiswa-mahasiswanya. Ya, Alhamdulillah Mbak Vini melihat perkembangan input ya mahasiswa yang masuk itu ternyata kan sudah banyak sudah profesional lah, misalnya sudah jadi narasumber dari apa untuk itu, maka saya tinggal menggerakkan kepada kaprodi, kepada dosen itu nanti perkuliahan itu tidak hanya sekedar teori gitu. Jadi harus lebih banyak justru praktek, berikan kesempatan kepada mahasiswa itu mengungkapkan kemampuannya, sehingga sharing di dalam kelas itu jangan dosen yang banyak memberikan ini, tapi justru digali ya potensi-potensi mahasiswa tadi supaya mereka sendiri yang berbicara gitu, supaya mereka sendiri ini, dan itu alhamdulillah perlahan tapi pasti ternyata memang kemampuan untuk mengungkapkan profesionalitas mereka itu yang sudah ada di dalam dirinya itu terungkap gitu, terangkat gitu ya. Sementara yang mahasiswa lain yang masih belum banyak pengalaman akhirnya bisa belajar dari situ. Dan yang paling penting yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen di Pasca itu, tugas akhir itu jangan hanya makalah, saya katakan gitu. Jadi tugas akhir itu justru melaksanakan kegiatan gitu. Nah ini bisa terjadi di misalnya Magister Manajemen. Itu ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi harus bagaimana ini cara mengelola kewirausahaan tadi, yaitu dengan cara berbagi ke masyarakat misalnya melalui tugas akhir dari dosen yang mengampu mata kuliah itu. Semua panitia yang mengadakan kegiatan itu bukan dosen, tetapi mahasiswa tadi itu. Jadi misalnya di angkatan sekian temanya apa, angkatan sekian temanya apa, mengundang terutama yang saya harapkan itu jangan memberi panggung ke yang lain lah gitu ya. Orang Muhammadiyah sendiri kita undang, tokoh-tokoh Muhammadiyah supaya mereka berbicara dan disiarkan langsung melalui Zoom gitu ya. Walaupun kayak hybrid gitu. Di kampus ada tetapi ini. Nah, di IKM juga sama. Ilmu kesehatan masyarakat, karena ini ada dokter, ada perawat, ada yang ini, maka tugas akhirnya itu misalnya promosi kesehatan. Jadi harus ke daerah tadi itu ya, ada MOU dengan pihak rumah sakit gitu ya, dengan pihak kelurahan, malah itu jadi ada pembinaan posyandu dan yang lainnya gitu. Kebetulan saya ketika menjabat sekretaris Sekolah Pasca Sarjana selalu ditugaskan oleh direktur itu, coba ikuti
tugas akhir mahasiswa yang kegiatan di puskesmas, di rumah sakit dan yang lainnya, apa yang diinikan. Nah, itu sangat-sangat mengena gitu ya. Jadi itu 2 saja sudah sangat-sangat ini gitu. Ada program studi lain misalnya Pendas. Itu dia pendidikan dasar ya. Guru-guru sekolah dasar diajak untuk keliling ke sekolah-sekolah yang memang sangat maju percontohan misalnya begitu. Nah, di situ itu bukan hanya melihat-lihat begitu, tetapi juga harus tampil. Nah, mereka kan sudah sekolah unggul. Selain ini mahasiswa bagaimana? Nanti kan ada masukan dari ini. Dan biasanya kami juga sebelum COVID dulu itu, nah sekarang sudah mulai dilanjutkan lagi, itu ada studi komparasi ya. Jadi kalau pasca itu masa sih komparasinya di Jakarta saja misalnya gitu. Walaupun itu penting juga karena di Jakarta juga sudah banyak gitu ya. Tetapi bisa kan harus mengenal dunia luar gitu. Misalnya S2 ke ASEAN lah gitu ya. Malaysia. Sudah pernah ini ya sebelum sudah sering. COVID ya, sudah bukan sering. Pernah lagi sering. Sudah gitu sering. Ya. Jadi biasanya 2 negara ya, Malaysia, Thailand gitu. Atau Singapura ke Malaysia misalnya gitu. Filipina, nah itu sudah ini. Nah, sekarang dibuka lebih luas lagi gitu. Karena memang dosennya sudah punya channel. Itulah hikmah dari COVID itu. Dosen-dosen dari luar itu mengisi melalui Zoom ya, online itu kuliah. Nah, sekarang dilanjutkan. Kalau begitu kami datang ke sana misalnya. Tapi memang menyesuaikan dengan kondisi keuangan mahasiswa. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa ya. Tidak dipaksa, tetapi memang solusinya itu ya mengumpulkan biaya tadi dari beberapa bulan sebelumnya kan, menabung begitu sehingga nanti begitu mau berangkat. Ini rencana bulan Oktober, November. Pendidikan dasar ini mau ke Malaysia, Thailand ya. Thailand Selatan lah paling enggak ya. Menarik ya, jadi bisa langsung studi komparasi. Nanti di sana karena memang pernah kerjasama dengan Thailand Selatan tadi gitu di Patani atau apa ya, daerah provinsinya seperti itu, dan ini disusul ke sana. Yang dulu itu hanya KKN, sekarang justru mahasiswa S2 yang ke sana gitu sambil promosi lah misalnya. Nah, sementara yang S3 pendidikan bahasa ini sudah direncanakan bulan November ke Australia ya. Ke Australia ya. Nah, untuk itu juga program yang sama. Program yang sama. Jadi studi komparasi, mahasiswa dibuat kelompok, kemudian menampilkan makalah untuk disertasinya, untuk artikelnya disampaikan di sana misalnya gitu. Nah, ini karena memang kita punya dosen juga yang alumni Australia tadi gitu. Jadi masih punya kedekatan. Jadi hal-hal yang itu ya. Sementara ke Australia kan tiket pesawat sama dengan Jakarta Papua kan? Jakarta Jayapura, ada yang 4 juta, 6 juta ke sana, 6 juta itu sudah include dengan ini ya. Mungkin ya kita cari yang tiket yang low season lah, low budget yang high season ya, low budget gitu. Jadi alhamdulillah ini dan mahasiswa menyambut dengan baik gitu. Saya katakan S3 itu sekarang ada mahasiswa dari Korea gitu. Jadi orang Korea mengambil bahasa sekarang ini. Mahasiswa tadi menawarkan, kenapa nggak ke negara Korea saya aja gitu kan. Apalagi sekarang lagi zamannya Korea. Nah, sekarang Korea. Mahasiswa temannya itu langsung, waduh saya mau beli skincare gitu. Saya mau beli ini gitu. Sekalian yang lain. Si mahasiswa Korea tadi, nggak apa-apa. Nanti malam saya traktir makan di tempat ini gitu. Jadi artinya supaya mengurangi budget tadi kan. Jadi mungkin beliau juga punya perguruan tinggi, punya apa, menyiapkan nanti jangan di hotel katanya gitu kan, ada di mes saya aja kan misalnya. Nah, ini juga penting membuka jaringan tadi itu gitu. Jadi insya Allah lah ya SPS Uhamka mengajak kuliah di pasca Uhamka, kemudian juga insya Allah kami akan melayani, kemudian memfasilitasi ya sehingga nanti apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu sekarang insya Allah sudah nge-link ke dunia luar lah misalnya gitu. Apalagi dengan era digital ya, kemudian ada cyber gitu ya. Insya Allah semua teknologi itu bisa masuk. Nah, ini
Yang paling menarik sebenarnya di S3 itu mata kuliahnya berbasis digital gitu. Jadi pokoknya saya punya ciri khas di S3 PBI UHAMKA ini setiap mata kuliah dikaitkan dengan digital. Dunia digital tadi gitu ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital. Isu-isu mutakhir pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital ya. Jadi sebenarnya sangat penting gitu ya untuk studi komparasi ini, karena memang mahasiswa itu jangan jago kandang gitu ya. Iya, betul. Jadi harus tahu dunia luar gitu. Muhammadiyah justru bekerja sama dengan Chinalink ya. Itu pokoknya Persyarikatan Muhammadiyah beberapa kali mengirim rombongan ke Beijing untuk studi banding ke sana gitu. Tapi dengan adanya pandemi Covid tadi, jadi sampai sekarang masih belum dilanjutkan ke ini. Padahal itu cukup menarik sebenarnya. Yang seperti saya katakan tadi di awal, ada mahasiswa Korea menawarkan gitu ya. Nanti kita ke sana gitu. Ternyata memang dunia pendidikan di sana juga sudah semakin bagus gitu. Jadi si mahasiswa S3 tadi cerita banyak orang Indonesia yang mengambil pendidikan di Korea itu dengan berbagai kemudahan. Mudah-mudahan aja nanti setelah doktor itu kan ada program studi lanjut lagi gitu. Namanya adalah postdoktor gitu ya. Postdoktor. Jadi bukan S4 tetapi S3 selesai, ada postdoktor. Mahasiswa itu di sana kuliah postdoktor hanya penelitian kan. Di sana di Korea itu? Di Korea, di Amerika, pokoknya di luar lah bisa lihat. Di Amerika dimanapun. Nah ini ada pokoknya nanti cari postdoktor yang beasiswa dari pemerintah, ada LPDP, ada apa misalnya seperti itu. Nah ini sangat menarik lah. UHAMKA perlahan tapi pasti, insya Allah beasiswa itu sudah merambah ke BPI ya, beasiswa pendidikan Indonesia yang dari Dikti tadi itu. Jadi ada mahasiswa kita yang LPDP juga ada. LPDP juga ada. Ya jadi ini kebetulan tadi itu ada mahasiswa itu yang memang di instansinya sudah menjadi manajer, pimpinan gitu ya, kepala sekolah, maka di sini dikembangkan, kemudian berbagi juga sehingga mahasiswa yang ini ya akan mendapat ilmu free lah, ilmu gratis dari teman-teman kuliah itu. Jadi saya usahakan mahasiswa itu tidak ada gap gitu. Di kampus itu ya sudah, saya titip ini tolong bantu ya temennya, misalnya ini tolong di ini. Jadi ada tutor sebaya lah seperti itu. Dan alhamdulillah mahasiswa yang diminta untuk membantu pun semangat bersedia, juga dan mau berbagi ya Prof ya. Dan untuk sekarang ini juga serba digital ya Prof ya. Betul. Jadi ini juga metode pengajarannya juga dengan mengedepankan digital ya Prof ya. Betul ya. Jadi kita insya Allah di tiap kelas itu sudah tersedia Smart TV lah gitu ya. Smart TV. Jadi tadi itu ketika mendadak harus hybrid, harus online karena ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa hadir, langsung kirim aja linknya ke yang di luar itu, tiba-tiba sudah muncul, ya akhirnya ikut kuliah misalnya seperti itu. Ada yang dari Tegal misalnya, dia memaksakan selalu hadir ke kampus karena senang kan dengan kampusnya, tapi ternyata pukul 8 itu sudah baru nyampe mana gitu ya, akhirnya nyambung sambil di jalan itu bisa mengikuti. Itu hybrid seperti itu. Baik. Nah, Prof, ini boleh kita tidak terasa juga nih, Prof, sudah di penghujung acara. Prof, boleh memberikan juga kesimpulan nih, pesan-pesan terkait untuk mengembangkan karir diri melalui sekolah pasca sarjana UHAMKA ini. Silakan, Prof. Baik, insya Allah ya. Jadi saya sekaligus tadi seperti di awal, saya ada sebagai provokator ya, mengajak meningkatkan karir diri itu. Saya kira mumpung masih ada kesempatan gitu ya, jangan menunggu lama sepuh atau apalah. Jadi setiap ada kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali gitu ya. Jadi artinya studi lanjut itu sangat penting di era digital dan era cyber ini, karena memang walaupun bagaimana ya, karena memang ada istilah yang penting keterampilan bukan pendidikan. Justru pendidikan itu akan menambah keterampilan tadi, misalnya seperti itu ya. Ini saya ada pantun. Boleh, apa tuh Prof? Karena dengan pantun, pada saat pantun saya disebut cakep gitu kan. Cakep, iya. Nanti saya yang sebut cakep Prof. Tenang, Prof. Ya. Jadi jaka sembung makan semangka gitu. Cakep. Ya. Kelebak belus
beli sepatu. Cakep. Mari bergabung dengan SPSU Hamka, insya Allah lulus tepat waktu. Cakep, luar biasa. Terima kasih Prof. Ade, luar biasa sekali penjelasannya dan juga ini benar-benar mencerahkan kita ya, semuanya membuka paradigma kita dan juga mindset kita untuk bisa terus melanjutkan pendidikannya hingga pendidikan tinggi. S1 jangan berhenti, lanjut lagi nih S2, S3, studi lanjut ya, penting itu di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Dan Alhamdulillah, dan semuanya juga penjelasannya tadi seperti pantunnya ya Prof, cakep ya. Cakep. Jadi kalau teman-teman mau tambah cakep, tidak hanya penampilan tapi juga ilmunya, ini bisa ya Prof bergabung. Ya. Baik, terima kasih Prof sekali lagi atas waktunya juga. Dan pemirsa, tidak terasa kita sampai di penghujung acara ini dari program Teras TV-mu. Tibalah saatnya kami untuk pamit. Saya Vini Auliani juga bersama dengan Prof. Ade dan juga teman-teman semua yang membantu terlaksananya acara ini. Kami mohon pamit pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan selalu Teras TV-mu hanya di TV Muhammadiyah. Nasrul minal wafatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.